Yang 14 tahun sampai HP-nya drop ya bahkan ini. Halo, selamat malam Pak. Dengan Pak siapa ini? Ya, Pak Servis. ya, selamat malam. Malam Pak Servis, boleh sharing sedikit tentang anaknya bagaimana? Karena tadi sempat dengar ceritanya sedikit, itu sangat membuat orang tua itu pasti nggak punya hati ya pastinya. Silakan Pak Servis untuk sharingnya. Ya, terima kasih teman-teman semua telah memberi saya kesempatan untuk cerita testimoni apa yang saya alami. Jadi ini berawal dari 6 bulan yang lalu, ketika anak kami yang laki-laki umur 14 tahun terkena demam berdarah yang cukup parah bersamaan dengan tipes. Ya, jadi ceritanya pada hari Sabtu malam anak saya demam. Nah, jadi kami kasih obat yang ada di rumah dan paginya demamnya tidak turun. Saya pulang kerja, kebetulan masuk malam, paginya saya langsung ke klinik mengambil obat. Saya kasih ke anak saya, dan tengah hari Minggunya, belum turun juga. Siap ibadah, kami langsung ke klinik, bawa anak saya, supaya dilihat dokter, kenapa demamnya nggak turun. Dikasih obat, tunggu sampai sore, demamnya masih tinggi. Belum ada perubahan. Jadi rencananya minggu sore itu mau diinfus di klinik yang berbeda dari awalnya. Jadi setelah dicoba untuk masukkan infus, sampai 4 kali coba dicucuk tak bisa masuk infusnya. Jadi dokternya bilang, ini kita kasih resep dulu, ini urat nadinya sudah mengecil, mudah-mudahan besok kita bisa pasang infusnya. Jadi dikasih obat, besoknya hari Senin, kembali kami ke kliniknya mau diinfus, sama juga, tidak bisa dipasang infus. Jadi klinik tadi menolak supaya kami ke rumah sakit. Ya, dianjurkan ke rumah sakit. Jadi kami berangkat ke rumah sakit dan kami ceritakan bahwa demamnya sudah dari hari Sabtu. Maka setelah di rumah sakit dipasang infus untuk bayi prematur. Bisa diinfus. Jadi opname mulai hari Senin pagi sampai hari Rabu. Hari Rabu dini hari, anak saya masih demam dan terjadi pendarahan dari hidung. Jadi dari hidungnya seperti mimisan begitu, tidak berhenti sampai paginya. Jadi dokternya, karena ini masih anak umur 14 tahun, ditangani dokter spesialis anak. Ya. Jadi saya tanya dokternya, kenapa dok sampai pagi ini belum berhenti pendarahannya? Jadi hidungnya ditutup pakai perban supaya nggak mengalir gitu darahnya, tapi masuk ke lambung. Jadi sekali 2 jam dia muntah, mengeluarkan kayak darah yang sudah membeku, menggumpal gitu. Jadi itulah terjadi sampai hari Kamisnya, hari Kamis pagi ya, hari Rabu ya. Jadi besoknya hari Rabu tengah hari dokternya ini ya menolak gitu supaya sudah dibawa saja ke Medan, ke rumah sakit yang lebih besar gitu, ke Medan. Jadi karena waktu itu pendarahannya tidak berhenti, kami tanya, kenapa dokter pendarahannya tidak berhenti? Anak Bapak ini trombositnya sudah
50.000. Artinya darahnya itu sudah encer. Jadi ketika terjadi seperti itu, pembuluh darah akan gampang pecah. Nah, jadi makanya ini tidak berhenti. Kami sudah upayakan dengan yang bisa, tapi tidak bisa. Jadi dirujuklah ke Medan. Tapi masalahnya mereka menyarankan untuk rumah sakit yang ada ruangan ICU-nya. Jadi sampai sore kami tidak dapat rumah sakit yang ada ruang PICU-nya, ruang ICU-nya. Jadi pada sore hari Bu Dumaria menelepon kami tentang kondisi anak kami, menyarankan supaya diberikan hemohim. Jadi tanpa pikir panjang, kami langsung jemput ke rumah anaknya di Tebing, dikasih 2 kotak. Ya. Jadi jam 4 kami kasih hemohim tadi, 1 saset, baru jam 7. Jam 7 setelah ini rumah sakitnya ada, mau berangkat kami kasih 1 lagi. Jadi kami berangkat ke Medan, sampai di Medan kira-kira jam 8 malam ya, jam 8 malam lewat gitu. Jadi setelah observasi, setelah dicek, mereka bilang anak Bapak ini trombositnya sudah 25.000. Jadi harus masuk ruang ICU. Ya udah, Dok, masuk ruang ICU aja. Kan dari sana seperti itu. Maaf, Pak, ruangan ICU sudah penuh. Loh, tadi kan dari Tebing ada ruangan ICU. Ya, Pak, sudah penuh semua, ada yang baru masuk. Jadi pada saat itu sudah jam tengah 12 ya, tengah 12 malam. Tengah 12 malam mereka menyarankan kami untuk mencari rumah sakit yang lain yang ada ruangan ICU-nya. Waktu itu kami benar-benar panik dan merasa tidak tahu lagi apa yang mau dilakukan. Jadi kami telepon teman kami, bagaimana kami sudah ditolak dari Tebing sampai di Medan, ditolak lagi, kami mau kemana? Jadi teman kami menyarankan, jangan khawatir, ada pengalaman, 5.000 trombositnya masih bisa bertahan. Jadi minta tolong saja sama dokternya supaya tetap dirawat di situ. Besok kita cari rumah sakit yang ada ruangan ICU-nya. Jadi saya jumpai dokternya, Dok, tolong kami dirawat di sini aja. Ini sudah tengah malam, kami mau cari rumah sakit mana lagi. Jadi ya sudah, tolong tanda tangan ini Pak. Kami baca, apa ini Dok? Surat pernyataan penolakan ruangan ICU. Loh, Pak, kami kan tidak menolak ruangan ICU. Kenapa harus ini? Iya, Pak, anak Bapak ini kondisinya sudah kritis. Dia belum melewati 6 hari, belum lewat masa kritisnya. Jadi saya bilang, anak saya kan baik-baik saja, Pak. Iya, sebenarnya kelihatannya dia baik-baik saja. Tapi itu kondisi kritis, Pak. Badannya sekarang memang sudah nggak demam lagi. Tapi belum lewat masa kritisnya. Itu membuat kami benar-benar panik dan sepertinya sudah lemas. Kami merasa anak kami dalam bahaya. Jadi saya bilang, ya udahlah, kalau mau ditandatangan, yang penting anak kami dirawat di sini. Jadi jadilah anak kami dibawa ke ruangan inap. Jadi sewaktu di ruangan, susternya membuka penutup lubang hidungnya, karena ditutup pakai perban supaya tidak menetes gitu darahnya. Pak, kita buka dulu ya penutupnya, nanti kalau masih netes kita bikin lagi. Ya, suster. Setelah dibuka, pendarahan tadi sudah berhenti. Ya, kami pikir, wah ini
kenapa kok bisa tiba-tiba berhenti? Rumah sakit ini belum ada kasih resep, infusnya masih yang dari tebing. Ya udahlah, sampai besoknya trombositnya dicek lagi, sudah naik 100%. Jadi kami pikir-pikir, apakah ini karena hemohim? Ya, mungkin saja karena hemohim. Jadi karena persediaan hemohim cuma 2 kotak kecil, besoknya kami cuma kasih 1. 1 aja. Jadi kami pikir mungkin beberapa hari ini kami akan di sini biar cukup persediaannya. Besoknya yang naik cuma 1.000. Padahal sebelumnya 25.000, setelah dicek besoknya 50.000. Ini kenapa kok naik cuma 1.000? Jadi, wah ini karena hemohimnya kurang banyak. Besoknya kami kasih 2 kali 1 hari. Langsung naik lagi 100%. Naik ke 100.000 ya, 75.000 ya. Ya, gitu. Jadi dokternya heran, loh, Joakim ini kok cepat kali naik trombositnya. Ya, gimana dokter? Udah bisa pulang belum? Kalau sudah 100.000, sudah bisa pulang. Ya, jadi singkat cerita, kami hari Minggu pulang. Ya, jadi hanya mengkonsumsi beberapa hemohim, beberapa saset, anak kami sudah terselamatkan dari bahaya. Jadi setelah waktu itu, teman-teman, saya sangat sangat ingin tahu tentang hemohim. Maka saya telepon Bu Sylvia setelah saya mendaftar jadi member di Atomi. Bu, saya mau pelajari semua tentang hemohim. Ya, saya pelajari semua ingredientnya, apa kegunaannya, untuk apa ini dibuat. Saya semangat untuk mengkonsumsi hemohim. Orang tua saya yang mulai 2019 mengalami penyakit lambung, dan adik saya yang perempuan ada kelenjar di ketiaknya. Jadi mulai dari bulan April kemarin, 6 bulan ke sekarang, kami satu keluarga sudah mengkonsumsi hemohim, ada 14 kotak, 14 box gitu ya, sampai sekarang. Ya, jadi kami sangat bersyukur sekali. Kami sudah cerita tentang testimoni di grup ya, di grup kita waktu meeting di Zoom. Ya, saya sangat senang sekali kenal dengan hemohim ini. Luar biasa, saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih Atomi telah menciptakan hemohim. Dan bagi teman-teman semua, mungkin ada member baru yang saat ini belum mengkonsumsi hemohim, silahkan mengkonsumsi hemohim. Teman-teman akan lihat sendiri apa reaksi positif yang terjadi dalam kesehatan kita. Ini akan membuat kita makin bersemangat. Sukses Atomi. Terima kasih. Sekian untuk testimoninya. Terima kasih Pak Servis untuk testimoninya. Saya nggak pernah membayangkan, karena saya juga orang tua, kalau di posisi Bapak waktu itu dan dokter udah vonis, kayaknya udah kritis sekali dan istilahnya udah hampir tidak ada harapan. Tetapi emang Tuhan berkehendak lain, dan selama kita berusaha, hemohim juga sangat membantu sekali. Itu berkat yang sangat luar biasa yang Bapak bagikan untuk member-member yang sekarang hadir di Zoom malam hari ini. Terima kasih Pak Servis. Semoga keluarga juga sehat selalu, juga makin sukses dengan sharing-sharing dari Pak Servis pastinya. 구독, 좋아요 눌러주세요.